Nah, akhirnya dukun di tetangga sebelah tuh marah. Karena Iya. setiap kami bikin KKR, datanglah anggota dia. Nah, dia nggak mau anggotanya sampai kenal Yesus kan. Anak sekolah minggu yang 13 orang di pos PI kami itu dia bilang begini, Tante, kamu tidak tahu kamu dibunuh lagi. Oh, saya kaget loh. Maksudnya, kamu disantet. Gitu, 40 hari 40 malam kamu disantet. Tahu dari mana? Saya tanya gitu. Saya nggak percaya. Tahu dari mana? Nama kamu ditulis RUT. Pakai kayu, bentuk satu tubuh orang, baru tuh selama 40 hari 40 malam ditusuk paku. Melalui ibu ini banyak dukun yang bertobat. Melayani di desa terpencil, tapi ibu bertemu dengan orang-orang yang kuasa gelap lah, katakanlah orang-orang sakti pelaku ya, zaman pelaku itu. ya Bu ya. Iya. Nah ibu boleh cerita pengalaman ibu ketika melayani ke pedalaman dengan menghadapi dukun-dukun itu seperti apa? Saya ini diutus dari gereja ya. Jadi kami ada berempat, 2 ibu-ibu, 2 anak-anak muda. Awalnya saya tuh nggak tahu kalau daerah itu daerah sarangnya dukun. Di mana itu boleh jelasin? Bu? Di Danum Paroi. Jadi kalau masuk dari Samarinda seberang itu perjalanannya naik kapal kayu itu 1,5 malam lah. Baru nyampe gitu. Nah saya sendiri tidak pernah tahu kalau itu tempat atau sarangnya perdukunan. Perdukunan. Nah, Ibu cerita bagaimana ibu menghadapi dukun-dukun itu, boleh Bu cerita? Nah, jadi saya teruskan tadi, saya tuh nggak tahu kalau ternyata di situ sarang perdukunan. Nah, ketika dia ancam saya baru sadar kenapa dia ancam saya. Ternyata kami kan tiap malam tuh adakan doa penyembahan. Worship, Nah, ya. worship. Banyak orang mulai bertobat satu-satu. Mengenal Tuhan. Setelah itu dibaptis terima Yesus. Nah, dia marah karena itu pengikutnya dia berkurang kan. Gitu. Karena di sana punya kebiasaan namanya Desa Danum Paroi itu saya melihat sendiri dengan mata dan saya mengikuti ya. Mereka melahirkan baru kira-kira bayinya mungkin 2 minggu atau 2 bulan, itu udah hamil lagi. Kenapa, Bu? Ya karena memang peradabannya begitu mereka. Nah, itu bayi hamil itu bukan seperti kita dalam rumah tangga biasa, oh kita senang ya punya anak gitu ya. Anak kita laki-laki atau perempuan. Kalau mereka enggak, itu diserahkan kepada belian. Belian itu adalah sebenarnya ritual untuk pengobatan perdukunan ala kampung itu. Ritual itu belian untuk orang Dayak. Ya. Jadi saya di 4 tahun di situ tuh betul-betul melihat dengan mata saya sendiri. Bahkan saya pernah satu waktu saya datang tengah malam karena kapal itu terpaksa adanya tengah malam dari jam 9, setengah 10. Saya merasa di belakang saya itu ada ngikutin. Maksudnya yang ngikutin ini manusia atau sosok-sosok yang dikirim? Ya, pasti itu penjelmaan dari dukun. Enggak mungkin manusia biasa. Kodamnya ya. Ya raga Gitu. mainnya. Selamat siang, saat ini Obor Berkat kita bersiap untuk mengirimkan paket ke Sibolga. Paketnya akan dikirim pada saat ini sebanyak 715 dari 1000 paket yang akan dikirim. Kita sudah selesai loading barang bantuan sebanyak 150 paket dari 750 paket. Kita harapkan hari ini kita bisa melakukan 3 kali pengiriman agar barang-barang bantuan ini bisa segera didistribusikan menuju Sibolga. Jadi satu waktu dia marah sama saya, dia ancam, dia bilang begini, awas kamu ya, hati-hati kamu. Sebentar lagi dia bilang sama saya. Berarti kalau sebentar lagi kan mati saya. Gitu. Terus saya begini, saya ngadu dong sama Tuhan. Tuhan, saya kan di sini melayanimu, saya melayani jiwa-jiwa. Terus masa Tuhan biarkan saya diancam? Ini anak raja, saya bilang gitu. Yes. Saya anak raja, kenapa saya biarin diancam? Tiba-tiba tuh saya dapat ide.
Saya dapat ide karena kami itu dari gereja banyak yang mensupport, ada kasih kopi, gula, snack-snack kecil kayak kuat itu gitu. Saya langsung gini, oh coba saya panggil dia ya. Tapi dia waktu ancam saya kan dia pakai bahasa saya nggak ngerti. Oh ya. Anak-anak sekolah minggu saya yang tidur di ruangan di pos PI kami 13 orang, dia bilang begini. Dia bilang sama kamu sebentar lagi mati. Si dukun itu bilang, karena kamu banyak doain orang. Itu orang itu sembuh, orang itu bertobat, marah dia, gitu. Akhirnya saya panggil, terus saya tanya sama anak-anak itu, bisa nggak kita panggil dia? Anak-anak marah sama saya, jangan kau panggil, kau siap mati nanti. Nah, ini bahasa Dayak kan? Ya saya nggak apa-apa, kita panggil aja. Saya panggil. Saya tuh ada ide mendadak. Saya percaya ide itu dari Tuhan loh. Hikmat. Iya, ini kue ini kebanyakan sama kopi kapal api, mendingan kita bagi-bagi nih. Udah saya panggil dia. Saya tanya, waktu dia duduk, saya tanya pakai bahasa Indonesia, ditranslate sama mereka, nenek mau saya buatkan kopi. Terus mereka bilang, terus dia tengok muka saya. Dia mulai nangis. Dia bilang, kenapa kamu baik sama saya? Saya mau bunuh kamu. Saya cuma senyum. Terus saya bilang, kenapa saya bisa baik sama nenek? Karena Tuhan Yesus saya baik sama nenek. Wow. Tuhan Yesus sayang sama nenek. Wow. Nah, dengan begitulah akhirnya dia bertobat, dukun itu. Dengan kasih ya Bu? Iya. Bisa bertobat. Itu tidak pakai bahasa roh, nggak pakai apa-apa tuh. Saya cuma kasih ajak minum kopi sama buat. Karena banyak dikasih dari teman-teman di gereja, disuruh bawa kan. Gitu. Jadi kita kasih itu aja. Dia tanya sama saya, kenapa kamu baik sama saya? Karena dia sudah bolak-balik. Setiap hari, hati-hati kamu. Selesai, dia bilang begitu sama saya. Gini. Iya, selesai kamu nanti. Tapi Ibu, Bahasa Dayak. mungkin gini, tadi kan Ibu bilang, dengan kopi dan roti, itu kan perwujudan bukti kasih ya Bu. Kasih ya. Bukan Mungkin dengan ikan dan roti ya. mungkin dia merasa ini orang saya mau bunuh, tapi kok dia berani. Kok baik sama saya? Terbaik, mungkin itu yang mau, karena kan dia nggak pernah digitukan ya. Iya. Karena kan biasa kalau katakanlah dukun dengan dukun selalu akan berusaha menyerang kan. Tapi kok orang ini diancam kok malah mengundang saya. Artinya kebaikan yang Ibu tawarkan membuat dia melihat kasih Tuhan atau Tuhan ada di dalam kehidupan Ibu melalui kebaikan Ibu kali ya, atau bagaimana Ibu? Kan saya sudah bilang tadi sama Tuhan, Bapak, ini kan aku anakmu. Kenapa kau biarkan aku diancam sama dukun? Iya, jadi cara Tuhan itu saya kasih dia, terus waktu saya bilang, nenek mau saya bikinin kopi. Jadi kita berhadapan face to face gini. Dia tengok saya lama, baru dia nangis. Terus dia tanya, kenapa kamu baik sama saya? Terus saya bilangnya, karena Tuhan Yesus saya baik sama nenek. Dia sayang sama nenek, supaya nenek selamat. Gitu. Tapi sebenarnya saya sendiri sudah getar-getar juga, lumayan nih. Gila ini dukun soalnya nih saya hadapin. Mungkin kalau kita anggaplah Bu, kalau pakai ilmu-ilmu ya kita percaya Tuhan pasti protection kita. Iya, saya Kita percaya nggak tahu kalau dia pakai senjata tajam atau apa kan. Bener. Karena memang tempat itu tempat yang nggak aman ya. Kadang rumah itu kami habis penyembahan 11:30 jam 11 setengah 12 nanti goyang itu. Wah. Goyang. Seperti kayak ada gempa bumi 6 lebih skala Richter lah. Ya. Nah, goyangnya tuh betul-betul sebelum terasa. Ibu lanjut cerita mengenai gempa itu, kita kasih tahu dulu buat pemirsa. Untuk pemirsa Cahaya Bagi Negeri yang ingin didoakan, ada layanan WhatsApp nih, bisa langsung hubungi 0822 15002424 atau ke call center 0811991420. ada tim yang selalu siap mendukung dan mendoakan kalian semua. Jadi nggak usah takut-takut ya. Iya. Curhat aja, cerita aja. Kalau mau dilepasin sama dukun, Dari perdukunan. dari perdukunan, kalau dilepasin sama dukun dari perdukunan bisa tuh. Ya, ada. Karena ya ini, Ibu ini nanti akan menjelaskan bagaimana dia lagi menghadapi serangan-serangan itu. Boleh Bu lanjut? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua ada dukun yang terbang. Wah, ini Itu kayak Superman.
Gini ya, lagi-lagi sebenarnya saya tuh tidak memperhatikan hal-hal ini ya. Ya. Tetapi ketika mereka bertobat, akhirnya mereka akui. Oh, coba Ibu cerita. Jadi mereka akui ada dukun ini, dia tuh jawara ya, paling hebat lah di kampung itu, namanya Lagau. Dia 50 meter orang mau ke kampung itu, dia tuh tahu bahwa kamu hatinya baik apa tidak. Ya, dia bilang sama saya, kamu hatimu baik. Jadi dukun tuh, inget ya, dukun tuh bisa baca kita loh. Walaupun otoritas tetap ada pada Tuhan. Tapi dukun bisa baca lewat apa? Jiwa kita. Iya. Nah, jiwa kita lagi up and down, jiwa kita lagi nggak tenang, tuh dia bisa baca. Iya. Kan dosa pertama kali lewat jiwa. Jadi jiwa ini memang betul-betul harus stabil di dalam firman. Apalagi kalau kita berada di area-area seperti itu. Nah, gimana lanjutannya itu? Jadi dia itu ternyata dia cerita ketika dia sudah baptis terima Yesus, lahir baru, dia cerita bahwa kalian berempat itu tidak tahu. Saya bilang kenapa? Saya tuh masuk di ruangan kalian. Loh, lewat apa? Ternyata dia tuh dukun yang masuk di lewat lubang pintu. Wow. Oh, jadi maksudnya dia bisa kayak Bisa. lepas rohnya Mengecil. gitu ya? Oh, Dia mengecil. dia bisa apa ya? Kayak filmnya nyusup kayak, gitu loh. Kayak Lilliput lah ya, wes. Kayak ada film-film itu Iya, iya, dia iya. masuk di celah-celah kecil, pintu ya. atau di bekasnya kunci. Jadi kalau kita tutup pintu dia bisa masuk. Kan kita posisinya lagi kunci pintu. Oke, terus Nah, dia masuk terus dia bilang, "Kalian berempat itu saya mau serang." Mau serang kita. karena Bu? Pokoknya ya karena dia enggak boleh kita melayani orang-orang di situ. Oke, masih tetap. Karena orang di situ tuh semua sudah diberikan kepada belian. Oh. Jadi siapa yang melanggar belian berarti siap mati. Oh, Itu, ya, Itu Bu, ya. intinya gitu. Lanjut Bu, berarti. Nah, jadi dia bilang ketika dia udah terima Yesus lahir baru, dia cerita semuanya. Kalian berempat itu mau kami habisi. Gitu. Tapi waktu saya masuk dari lubang pintu, saya lihat api, kalian itu dikelilingi api. Saya tidak bisa masuk. Nah, dalam ilmu perdukunan, kalau mereka ketemu api, tandanya ilmu mereka itu di bawah. Masih ada yang lebih tinggi. Makanya dia bertobat. Dan kasih itu akan menutupi segalanya termasuk membela kita. yes. Ya, karena saya juga kan disantet. Karena pernah disantet ya? Sudah, disantet 40 hari 40 malam. Nah, cerita lu gimana, Bu? Jadi lepas dari dukun yang terbang nih, Iya. ceritanya dia udah terima Yesus lahir baru. Ada lagi dukun yang lain. Mm-mm. Rupanya mereka tuh gini ya, umpama satu RT tuh dukun semua nih. Oh, iya. Dia ngomong ke RT sebelah yang ada dukun nih. Kalian hati-hati sama hamba Tuhan itu ya. Nanti orang-orang kita dibawa sama dia. Oh, gitu. Itu dia. Jadi dia pergi mungkin ke RT sebelah atau ke kampung sebelah ngomong. Nah, jadi dari dukun kampung sebelah itu marah juga ke saya karena di sana kalau ada ibu hamil itu hampir tidak bisa hidup bayinya. Kenapa, Kebanyakan Bu? meninggal Karena dipersembahkan tadi sama. kepada belian. Oke. Ya, jadi jarang hidup, kebanyakan meninggal. Nah, ketika kami datang semua berubah. Berubahnya seperti? Hidup. Oh, anak-anak ini jadi Anak-anak hidup. yang ibunya lagi hamil, yang mau diserahkan kepada belian itu nggak jadi mati. Oke. Nah, itu tugas saya. Selalu kalau saya berdoa, semua roh kematian kami tolak, kami putuskan. Nggak ada roh kematian, tapi kami lepaskan roh kehidupan dari Yesus. Wow. Iya. Marah nggak? Malah dukunnya. Nah, akhirnya dukun di tetangga sebelah tuh marah. Karena setiap kami bikin KKR tuh ada KKR mini gitu ya. Di hari-hari Jumat atau Sabtu, datanglah anggota dia. Nah, dia nggak mau anggotanya sampai kenal Yesus kan. Nah, makanya bosnya marah sama saya. Nah, rupanya 40 hari 40 malam, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba, anak sekolah minggu yang 13 orang di pos PI kami itu dia bilang begini, Tante, kamu tidak tahu kamu dibunuh lagi. Oh, saya kaget loh. Maksudnya, kamu disantet. Gitu, 40 hari 40 malam kamu disantet. Tahu dari mana? Saya tanya gitu. Saya nggak percaya. Tahu dari mana? Nama kamu ditulis RUT. Pakai kayu, bentuk satu tubuh orang, baru tuh selama 40 hari 40 malam ditusuk paku semua. Tapi Ibu rasain apa? Nggak rasa apa-apa. Nggak rasa 40 hari diserang Iya, tapi Ibu nggak enggak. rasa apa-apa. Wow. Malah saya makin gila gitu melayani yang dukun-dukun sini kasih saya bilang gitu. Nah, karena ada satu keluarga itu udah 9 bulan lebih 7 hari nggak lahir-lahir bayinya. Nah, si bapak ini kan sudah berjemaat di kami.
dia panggil saya, Bu tolong doain dong istri saya supaya melahirkan. Habis didoain melahirkan 2 jam kemudian. Marah si dukun. Karena harusnya kan bayi dalam kandungan itu akan jadi belian lagi tuh. Jadi diserahkan kepada belian. Itu saya ambil untuk Yesus. Nah, Ibu boleh nggak cerita buat pemirsa ini? Kan banyak orang nih masih suka percaya ke dukun. Seperti apa itu penipuan dari dukun itu? Penipuan dari dukun dan kuasa gelap itu. Ya. Oke, di dalam 1 Korintus 11:4, 2 Korintus 11:14 kan katakan bahwa iblis itu seperti malaikat terang. Yap. Jadi dukun punya cara dia membawa diri dia seakan-akan dia itu penolong. Ya, seakan-akan dia itu pemberi jalan keluar. Yeah. Tapi banyak orang tidak tahu dan tertipu. Bahkan orang-orang percaya, orang Kristen pun ikut. Kalau mau buka usaha, mesti tanya sana, tanya sini. Yeah. Ya, sama dengan Anda membesarkan dukun, bukan membesarkan Yesus. Iya. Kalau Anda orang percaya, bertobat. Karena percuma. Dukun itu dia kalau memberkati kita cepat. Kalau Tuhan Yesus agak lama. Karena butuh proses. Ya, kalau Tuhan dukun Yesus, cepat. Kayak Tuhan Yesus tuh tahu kamu udah sanggup belum Ya. dikasih ini gitu Cicil-cicil, dikasih cicil tuh. Takutnya nanti kita habis dikasih sombong. Ya. Kalau dukun dikasih langsung. Cepat. Kamu mau minta apa? Rumah, Langsung. warisan, mobil, gedung, tak kasih. Tapi ingat ya, nyawamu punya saya. Wow. Oh, itu ya. itunya ya. Ya. Nah, Ibu bisa bongkar lagi nggak maksudnya? Seperti apa Ibu melihat di sana kuasa kegelapan itu dan Ibu bisa terapin bahwa orang-orang itu kenapa mesti harus percaya ya? Kan Lukas 10:19 katakan bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan ular dan kalajengking. Dan siapapun yang menggunakan kuasa itu tidak akan berbahaya. Karena itu otoritas Tuhan. Dan yang backup adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Jadi saya nggak pernah takut. Ya mau dibunuh, mau diapa, saya juga berhadapan dengan depan rumah saya memang dukun. Iya, dukun banget. Ya dia dukun, dia setiap malam kami punya rumah itu masuk segala binatang melata. Iya. Iya, di depan rumah saya. Jadi awal saya baru tinggal di situ dia kirim ulat bulu ratusan. Nah, suami saya bilang, "Oh, ini nggak apa-apa, ini lagi musim." Nah, kalau sudah kita bakar, terus kita potong pohonnya, terus masih ada ulat bulunya, itu bukan musim. Itu kiriman. Dan saya bilang sama si ulat itu yang saya bakar udah kering, saya bilang, "Dengar ya kalian, pulang. Siapa yang kirim? Pulang." Saya perintah gitu aja, besok pagi yang kirim datang. Minta ampun dia. Siapa yang ngirim? Karena saya juga butuh tahu nih siapa sih yang ngirim. Oke. Itu berminggu-minggu ratusan, nggak mungkin lah itu hama. Nggak mungkin. Sudah kita bakar loh. Naik sampai ke jendela-jendela, menjijikkan sekali. Wow. Dan waktu saya bilang, dengerin ya, kalian-kalian semua ya, aku perintahkan, sana, pergi. Siapa yang ngirim? Saya gitu, saya ngomong masih ulat yang udah pada mati tuh. Datang besok pagi 5:30. Wow. Hei, kamu pakai kuasa apa? Gitu ya gue. Oh iya. Dia cuma bilang, Assalamualaikum. Cuma gitu, dia cuma ujungnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pakai kuasa apa? Dia begini. Waduh. Terus saya bilang, oh ada yang mau saya bantu Pak? Tidak usah pura-pura. Dia tahu kan saya pura-pura gitu. Iya Pak, saya nggak pakai kuasa apa-apa. Tapi saya ke gereja, jadi saya ke yang namanya Yesus Kristus. Jadi saya pakai kuasa Isa Al-Masih binti Maryam. Atau Yesus Kristus. Itu aja Pak. Kenapa Pak? Saya tanya gitu, saya tanya balik. Kenapa Pak? Suami saya di belakang begini, gila nih istri gue nih. Ngadapin si dukun itu. Jadi saya karena saya udah terbiasa di pedalaman ya berhadapan itu, saya nggak mau mundur, nggak mau. Buat saya kadung gitu loh. Saya udah kadung berhadapan dengan gila-gila kayak begitu. Jadi saya nggak mau mundur. Wah, luar biasa Ibu. Tapi hal yang paling penting Bu, memproteksi buat kayak kita sebagai orang percaya juga, bahwa kita percaya kuasa Yesus pasti lebih besar daripada kuasa apapun. Apa Bu yang paling memproteksi itu? Jangan bimbang. Kalau mendua hati ya pasti kena. Iya. Jangan Kalau pernah percaya. jadi gini, ya. kita harus tahu dukun itu dia tuh kasta di bawah telapak kaki kita. Ngapain kita angkat-angkat dia? Ya kayak ini tempat begini-begini kan banyak. Ngapain kita angkat dia? Ngapain kita takut ya? Ngapain? Lu mau enggak itu urusan lo ya kan? Saya berada di satu hotel. Iya. Terus tiba-tiba pintu tuh diketok. Oh. Ketok.
Pertama itu jam 2:30 mau saya bangun doa tuh jam saya bangun doa segitu ya. Apa sih? Saya lihat 2:30. Oh 2:30. Ketok lagi dia. Saya nyembah lagi. Dia ketok lagi. Lama-lama saya udah bosan begini. Oi, siapa ini? Segituin. Terus saya buka pintu hotel. Saya buka. Ngapain lo jam 3 nih, jam 3. Nggak ada orang. Karena ibu udah tahu nih ya. Habis itu berhenti sudah. Iya. Karena mungkin sadarnya gini ya. Berisik banget nih ibu di jam 3 nih. Menyembah tuh. Nah Bu, ibu nih kasih pesan buat Iya. pemirsa. Ada pemirsa mungkin atau siapapun itu teman-teman atau penonton yang mungkin saat ini dia masih diintimidasi Bu. Karena gini, ada orang yang mungkin kadung ke dukun tapi dia mau keluar dia takut kayak lu nggak bisa kemana-mana jadi kayak harus balik lagi. Iya. Nah orang seperti ini biar bebas bagaimana Bu? Iya lari. Iya kan lari dari perdukunan. Nah, maksudnya apa yang harus dilakukan dia gitu, Bu? Maksudnya dia lari nih, tapi diintimidasi terus kan dia sudah kayak terikat, Bu. terikat gitu. Ya kalau saya bilang sih bagi orang-orang khususnya orang percaya, orang Kristen yang nggak begini, carilah hamba Tuhan. Minta dilayani, dilepaskan. Harus gitu loh. Apapun resikonya. Kalau enggak ya dia tetap akan jadi tawanannya si dukun. Lo ngapain? Lo kita lo miliknya Yesus jadi bayar lunas, bayarnya mahal pakai nyawa. Masa kita kasih sama dukun? Oh, disip saha eta. Iya. Ngapain gitu kan? Iya. Gitu. Jadi ya saya juga kalau umpama layani orang kayak gitu, saya juga bukan pakai apa-apa, pakai bahasa roh atau apa. Saya cuma begini, oh gitu. Udah. Bu, saya penasaran nih Bu. Tapi kuasa gelap misalnya. Serangan apa? Emang kita harus tengking gitu atau Iya gimana itu, Bu doanya? Ada orang yang tapi dalam nama Yesus tapi kabur. Dalam nama Yesus bagaimana itu, Bu? Gini nih, ada yang saya lihat nih orang Kristen nih, karena mereka bilang begini, Bu, kalau usir dukun pakai bahasa roh. Gini, ingat Alkitab bilang bahasa roh itu adalah bahasa rahasia kita dengan Tuhan. Oh, ya ini menarik nih. Oke. Nah, orang Kristen kadang-kadang dia itu mau melayani orang-orang yang model-model begini ya. Iya. Tetapi dia itu belum punya kuasa. Artinya bukan belum punya ya, kuasanya itu tidak tajam, tidak Iya, tajam iya, sesuai dengan firman Tuhan. Mendingan jangan kalau yang kayak gitu. Kan gini Bu nih, kadang-kadang nih saya bisa salah nih Bu ya, Iya. saya nih yang salah Iya. nih. Kan kalau orang udah berbahasa roh kan berarti kan penuh kuasa nih. Iya. Mungkin kita kalau doain orang itu, mohon maaf. Mungkin yang contoh lah, papa, mama, mungkin karena mungkin sudah ini Bu. Udah hafal. Iya. Nah sebenarnya nggak harus ya Bu ya. Enggak. Kita apa adanya aja. Karena gini, itu kan tergantung dari bagaimana kita dengan Tuhan. Oke. Hubungannya kalau intim dengan Tuhan, kan kita di backup. Kan tadi Lukas 10 bilang, waktu engkau melakukan atau menyatakan kuasa itu kepada siapapun nih termasuk si dukun, aku backup kamu. Ya. Nah, Kok Bu, takut sih? iya. Nah itu. Bu, tapi saya ini ya Bu ya. Ini kita ngomong betul. kuasa ya. Iya. Bu. Kuasa di dalam diri seseorang untuk bisa kalau di zaman bukan di zaman ya, di Alkitab itu kan ada nabi juga yang melawan apa namanya dukun-dukun Dukun, ya. ya. Apa Baal itu kan. Kuasa seperti apa yang harus dibangun untuk kita punya seperti itu, Bu? Wah, Satu. kamu mau jadi melawan dukun nih ceritanya. Bukan. Pemirsa kalau mau ini hubungi dia nih. Iya kan? Karena kata tadi saya Ya, mengerti jadi, dari Ibu bilang harus tajam. Kuasa itu harus tajam Kuasanya di yang harus situ. seperti apa? Sebenarnya tadi yang saya bilang ya, kita para pelayan itu kita penuhi aja yang 5 huruf itu, kasih aja. Itu dia. Sederhana ya Bu ya. Dukun nggak bisa itu, setan nggak bisa itu, Karena semua dia dia- bisa niru. Nah, kalau ada orang kesurupan, Bu, nah gimana? Apa cuma Kasih kopi. kasih kopi? Tapi doain ya Bu ya. Kasih kopi. Udah, kalau Cara biasanya Yesus begini itu. orang-orang kadang-kadang nih hamba Tuhan ngetren roh gitu loh. Iya tuh, Bu. Jadi, siapa kamu? Dari mana kamu? Nggak penting. Wah ini. Nanti dia bilang pama, saya dari sini. Habis itu besok kita tanya lagi, dari mana lagi? Saya dari sini, makan waktu. Iya benar. Berjam-jam. Orang itu udah kesisa Iya. ya Bu ya. Harusnya langsung. Ingat nggak Yesus waktu dia usir roh jahat 2000 terhadap orang di Gadara. Yesus ngapain ayo? Bahasa roh nggak? Nggak ada. Iya. Pergi kamu gitu ya Bu ya. Coba Yesus ingat nggak? Yesus Iya, bahasa roh iya. nggak ada tuh bahasa roh di Nah, situ. itu. Yesus cuma tunjuk main.
Get up. Itu karena ada kuasa ya Bu ya? Iya, shut up. Cuma gitu. Kuasa itu yang penting. Wah, jadi kita jangan kebanyakan gaya sebenarnya. Begini-begini, yang penting mah kuasa ya Bu ya? Iya. Kuasanya. Jangan terlalu kebanyakan manipulasi. Iya, manipulasi gitu. Karena Yesus itu tidak pernah Dia melakukan nggak seperti gitu. itu. Percaya kamu, yakin, doakan, Mm-mm. blas hilang. Terus Bu ya. ada orang yang kesurupan juga, satu orang waktu Yesus nginjil di Betania kan. Itu dia guling-guling toh. Ingat itu? Yesus ngapain? Ada kau? Wora sekete enggak ada tuh. Oh, kita kamar kamu Nggak ada Yesus gitu. ya. Yesus pakai firman. Tuhan berfirman gini. Ya termasuk waktu Lazarus mati kan? Pakai firman. Pakai Kita firman. diberkati dengan penjelasan Iya. Ibu nih. Karena Nah, jadi gini, jangan karena ada orang mau pelepasan atau berhadapan dengan dukun terus bahasa rohnya orang kesini tuh kan, hurah basikit iya muter-muter Bu, Udah muter-muter di ketakutan, lapangan udah sebenarnya kayak ini. ketakutan. Betul. Udah Nah kayak makanya kalau kita keder kita juga kadang-kadang Bu. belum dibekali dengan begini-beginian, jangan dikirim ke tempat-tempat Yang begini. gitu. Berarti Lewat loh ya Bu ya. Berarti Ya memang kayak teman saya muntah darah. oh Iya, iya, benar. berarti pembekalan itu membangun benar-benar membangun hubungan itu penting. Iya. Iya. Dan karakter Kristus. Karakter Kristus Ibu itu selalu menekan kasih. Iya. Artinya Tuhan itu ada dalam hidup kita ya Bu Iya. ya. Pelayanan yang Tuhan percayakan saya itu pasti bersentuhan dengan dukun. oh iya. Jangan-jangan memang Ibu spesialis itu atau bagaimana Bu? Saya tidak tahu apakah itu spesial, ada tapi dokter buat saya, spesialis. Iya. buat saya bilang begini, dengerin kalian semua ya. Kalian itu maksudnya si dia, si dukun. Si orang-orang inilah Tempat ini. kalian di bawah telapak kaki saya. Oh, jadi Ingat Ibu ya? ini teh Ingat. udah memperkatakan Tuhan itu lebih besar daripada semua. Ya. Nah, kalau kita misalnya udah ketakutan, mulai takut. kita kan langsung ciut ya Bu ya. Sudah didakwa sama dia, diintimidasi. Wah, itu intinya tuh ya. berarti. Ngapain? Nah, terus saya ke KKR. Sementara saya 15 menit khotbah, ada orang teriak dari belakang, "Woi, orang Kalimantan Timur." Dia tahu loh. Dia tahu saya orang Kaltim. Ini orangnya. Iya, dia gini dari jauh, dari belakang tapi. Iya. Saya biarin aja, saya tetap khotbah. Itu Terus saya cuma bilang begini, malaikat Tuhan, kerjain dia. Loh, Apa yang terjadi, loh? Bu? Apa yang terjadi? Kerjain dia, ngapain? Saya kan di ini. Diganggu, ya. Firman Tuhan bilang begini, kita itu didampingi malaikat Tuhan beribu-ribu laksa. Wow. Lah satu laksa 10.000. Kita mau minta berapa puluh ribu? Iya. Berarti kalau satu laksa 10.000, berarti beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu seperti yang dampingi kita. pasukan yang Ngapain siap berperang. takut? Gitu Masih loh. orang Kristen yang takut ke kamar mandi tengah malam nggak boleh Bu ya. Iya, Karena itu dia takut. Orang Kristen ini lu udah skala dukun masih Iya, balik lagi kayak takut ada. sama Jadi apa? nggak usah maksudnya Ada. nggak usah takut dengan iya. penjelasan ibu ini. Iya. Kita punya malaikat berlaksa-laksa. Iya. Terus kita mau pipis bangunin teman kita. Tolong Iya. dong Nggak. temenin gua. Nggak perlu ya Bu ya. Ngapain gitu loh. Iya. Heeh. Ini kayak ada dukun menyerang. Bagaimana itu? Oh kami. Ini kan yang sederhana dulu. Oh iya. Iya. Buat pemirsa yang mungkin tidak semuanya imannya kan seperti yang itu tadi. Nah, jadi dukun itu ngerjain saya. Woi, orang Kalimantan, saya cuekin aja. Nah, sementara di belakang udah ribut. Aduh, ibu dikerjain. Mereka sudah takut, jangan saya tumbang kali di depan mimbar ya. Saya kenapa-napa. Ya selesai lah sampai habis firman. Terus panitia bilang begini, ayo Bu kita makan. Nah, terus saya bilang begini, itu tadi yang di belakang saya siapa? Itu ibu jangan apa-apain. Tuh dukun di sini Bu, itu paling berkuasa. Gak apa-apa, panggil dia makan. Oh. Nah ini. Nah, terus gimana, Bu? Saya kasih piring. Jadi panitia kasih saya kasih dia. Tapi ibu nggak kasih bir kan ke dia? Kenapa? Nggak kasih bir kan? Nggak. Dia mabok nanti dia. Kasih piring. Kasih piring. Lagi-lagi dia nangis. Ini kasih. Dia bilang, kenapa kamu baik sama saya? Saya bilang, karena saya punya Yesus. Kamu mau? Yesus yang sama? Wow. Ini Akhirnya, luar 2 minggu biasa. kemudian, baptis dia. Wow. Itu kita tetangga kita minta mangga kita udah ngamuk ya Bu ya. Bagaimana mau ini ya kan? Manggamu kasih itu Contoh, ke Deriva. contoh. Artinya kasih itu Iya. memfungsikan. Nah, Bu Ibu harus jelasin karena kan Ibu tadi bilang semua kita punya malaikat berlaksa-laksa. Terus kita hadapi semua. Nah, ternyata Ibu punya dari bilang itu adalah kasih. Kasih. Nah, boleh nggak Ibu jelasin supaya orang itu punya kasih dan hidupnya itu tanya apa sih yang Ibu lakukan setiap hari seperti apa Bu? Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Hanya itu, Bu. Iya. Itu kuasa diberikan karena kita intim dengan Tuhan. Iya. Jadi kita dikasih otoritas sama Tuhan. Seperti bahasa sederhananya begini. Nak, ini tak.
kasih kamu otoritas. Pegang, pakai. Tenang, aku di belakangmu. Gitu. Wow. Itu Lukas 10:19. Karena di terjemahan Amplified Bible dia bilang, pada saat engkau menggunakan kuasa itu, engkau tidak akan berbahaya. Artinya di situ Tuhan backup kita. Asal jangan minta bayaran ya Bu ya. Enggak. Ini ada yang mau nanya nih. Oh ya, Bu, saya Marcel, Bu. oke. Dari mau mana tanya- kamu? Saya dari NTT. Bu. Oke. Mau bertanya dong, Bu. Kemarin kan ponakan saya dari Mataram ya. Mhm. Dia datang ke sini karena dia disantet sama pacarnya. Nah, terus pacaran mereka ini tanpa pengetahuan orang tua gitu ya. Akhirnya bagaimana caranya kita mau anak ini bisa selamatkan? Dibawalah ke sini, ke Jakarta. Oke. Nah, menurut penglihatan pendoa, dari anak ini sudah dikasih baju ya sama si cowok ini. Tapi dalam baju itu ternyata sudah dijampi-jampi. Dalam arti biar anak ini selalu ingat dia terus gitu. Oke. Terus kira-kira menurut Ibu nih, salah satu solusi atau caranya untuk baju ini, kan tadi cerita Ibu waktu disantet yang kayak ulat bulu itu ya, Iya. bisa didoain dan bisa balik lagi ke si Ke dukunnya. pemiliknya. Apakah baju ini juga bisa seperti itu? Atau bagaimana, Bu? Jadi gini ya, kenapa sampai wanita ini nggak bisa lepas ya dari si cowok ya? Itu semua bermainnya di jiwa. Jiwanya dulu harus diberesin. Karena itu ikatannya di situ. Urusan baju, urusan atribut-atribut lain itu the next. Tapi ini dulu mindset dulu. Jiwanya harus dilayani dulu nih supaya diberikan pengertian. Karena jiwa itu tempat setan bercokol loh. Iya. Jadi Bukan setan di itu baju ya, Bu? bukan di baju. Bukan di barang, itu mah sepele. Itu lah ya. realisasinya di baju, tapi dari sini dulu. Iya. Nah itu Bu, untuk soal jiwanya sih kita sudah membuat dia bisa lupa ya si laki-laki ini. Tetapi untuk baju ini gimana ya jadi? Ya dibuang. Dibuang begitu saja atau kita Taruh di doain? tempat sampah karena setan itu serendah tempat sampah. Oke. Nggak usah Ngapain pusing kita ya. agung-agungkan dia? Mau bajunya harganya jutaan miliaran taruh di tempat sampah. Mau bakar selesai. Iya. Atau mau Tapi apa perlu kita doa seperti tadi Ibu bilang, yang kirim ulat bulu ini loh Bu, biar balik lagi ke Nah, sekarang pemiliknya. begini, kalau doa seperti itu artinya Anda sudah sejauh mana? Kalau Anda yang tidak terbiasa menghadapi pelayanan-pelayanan seperti ini, jangan. Minta hamba Tuhan. Dengerin ya baik-baik. Kita Oh, dia tuh dong setan dikasih kali, Bu, ya? kuasa loh sama Tuhan. Kuasa itu yang punya Yesus. Terus kita di Kejadian 1:27 kita tuh punya DNA-nya Bapa. Ngapain kita mesti takut sama dia? DNA-nya Bapa di sorga kan dia bilang segambar. Segambar, kita segambar dengan Bapa. Berarti satu DNA dengan Bapa di sorga. Tapi harus intim tadi, Bu. Kalau nggak intim, Ya. Artinya Nggak kembali ke segambar. Tuhan. Ketika kita percaya Yesus, maksud ini Ibu mau nyadar. iya, Iya, menyadar gitu. Kalau kamu percaya Yesus, kamu adalah segambar. Segambar Ya. dan serupa Dan dengan kamu Allah. diberikan otoritas Wow. dari Yesus. Otoritas itu lebih daripada harta. Wah, mantap bener. Nggak bisa dibeli di mana-mana. Iya Bu. Iya. Dia ada anytime, anywhere dia ada. Pokoknya selama kamu yakin. Iya. Kamu percayalah, udahlah. Percaya mati deh sama Tuhan Yesus. Jangan sedikit pun berkurang. Kayak tadi si siapa namanya ini, Teman kita. Marvel ini. Marcel, Bu. Marcel, dia Bu. punya pertanyaan itu. Tuh bilang sama tuh perempuan, ya kalau tuh perempuan bisa berhadapan, bawa nanti ke sini. Kita bombardir tuh setan. Ngapain sih kita dibodohin setan? Masa sih berabad-abad kita di bawahnya setan? Setan harus di bawah kita, bukan kita di bawah dia. Bu, Iya. kalau ada orang nih, kan tadi Bu bilang hati-hati. Ini bukan pendoanya, Iya. orangnya. Ada orang lagi mau didoain, ambil air putih. Dia doain gini. Minum. Itu gimana tuh, Bu? Gini, saya ini dulu ya mengklarifikasi. Jadi di zamannya gereja karismatik ini banyak pendoa-pendoa yang menyatakan diri pendoa. Oh. Pendoa itu ya harus tahu ya. Mungkin pemirsa dengar, pendoa itu sama dengan engkau setara dengan Yesus. Wah. Loh, Yesus itu sampai hari ini Roma 8:34 dia bersyafaat loh sama Bapa untuk kita. Sampai detik kita lagi podcast ini. Iya, iya. Berarti kalau pendoa berarti setara dengan Yesus. Tapi faktanya pendoa tidak seperti itu. Iya, Dia mau cari keuntungan supaya orang lihat dia hebat. Banyak yang kayak begitu. Hati-hati dengan pendoa-pendoa. Iya.
Nah Ibu, saya minta tolong nih Bu. Apa kamu? Banyak pendoa palsu. Iya, bagaimana kalau orang tuh, ya saya kan awam nih, maksudnya dalam pengertian bagaimana Tuhan bicara kepada saya. Itu kita bisa mempercayainya seperti apa Bu, supaya kita Masih ada waktu nih. Masih Bu, supaya kita nggak tertipu Bu. Oke, begini. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, bahwa Tuhan memberikan karunia itu ada 2 macam. Yang pertama temporary, yang kedua permanen. Oke. Yang temporary ini banyak dimanipulasi oleh pendoa. Ya. Kata Tuhan, hati-hati. Apalagi jemaat-jemaat yang baru-baru, yang model kayak siapa ini tadi? Iya, Sepentong ini. Siapa? Nah, Farel. Sorry. Yang baru-baru gini yang yang selalu kepingin tahu banyak. Nah, itu kadang-kadang dimanfaatkan sama yang orang-orang yang bermain di karunia temporary, sementara. Ya. Tapi beda sama yang permanen. Bayarannya juga beda. Roma 5 ayat 3 kalau nggak salah dikatakan, itu bayarannya pakai apa? Banyak kesengsaraan di sini. Oh. Beda sama yang temporary. Jadi yang sekarang bermain di dunia rohani ini sekarang ya, saya harus ngomong, itu banyak yang temporary. Termasuk hamba Tuhan. Lempar jas orang jatuh, itu karunia temporary. Karena jasnya itu emang gimana tuh? Kurang tahu jasnya ada apa. Kalau kaos kaki juga ada ya Bu ya? Ya nggak tahu, mereka niru-niru Paulus kan sapu tangan. Gitu. Kalau temen saya ada Bu lempar kaos kaki kok kalau ikan-ikannya pada meninggal semua. Nggak tahu 2 bulan kaos kakinya nggak Nah itu dimanfaatkan sama yang namanya pendoa. Iya. Buat jemaat-jemaat yang maaf ya, firmannya belum kuat. Gitu, itu dimanfaatkan. Wah, ini Sekarang perlu nih, saya Bu. tanya sama mereka, kamu mau nggak orang AIDS kamu doain? Terus kamu tanya sama Tuhan, Tuhan bilang apa sama kamu AIDS? Pasti kamu angkat kaki, nggak mau. Oh, ujiannya di situ. Itulah yang permanen itu Bu Itu ya? permanen, bayarannya mahal, pakai nyawa. Kasih ya Bu ya? Kasih semuanya dasarnya. Ya sama, kalau mau permanen sama seperti Elia, Elisa. Tapi kalau disuruh doain kita doain. Doain. Mau nggak sembuh ya itu urusan dia sama Tuhan Iya, ya Bu ya? Mau Karena ada orang yang permanen merasa ada itu harga. karunianya. Iya. Tuhan bicara sama saya. Hati-hati. Kamu ada $200 di situ. Tolong serahkan ke sini. 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah setiap roh karena tidak semua roh dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Hati-hati. Ya, yang berbicara pendoa-pendoa. Maaf saya tidak Ya, ini kan menjudge kita atau coba menghakimi, menganalisa ya Bu ya. tapi lebih mengkoreksi supaya kita tidak ditipu. Yes. Karena banyak tipuan setan juga di mulut pendoa. Ini Maaf. kita supaya kita jernih melihat Iya. bahwa pelayanan itu bagus, tetapi jangan sampai ada tipu muslihat Iya. iblis di dalamnya Bu ya. Iya, yang kata Tuhan bilang, itu hati-hati. Lihat buah dia. Oke. Iya, Galatia 5:20, lihat buahnya. Buah hidupnya gimana? Dasar dari buah hidup adalah 5 huruf kasih, cuma itu. Nah, karena waktu ya. Ya. Iya. Kita waktu sudah Luar biasa. lumayan, tapi memang ini jadi diskusi yang hidup ya Bu ya. Iya. Ibu juga memberikan penjelasan yang luar biasa, sabar, Iya. mau kasih penjelasan ke teman-teman dan ya kita berdoa Ibu tetap diberkati Tuhan di pelayanan, Amin. Pasti di pedalaman, dimanapun Ibu berada, Tuhan menyertai Ibu sehingga banyak orang yang bertobat ya Bu ya. Iya. Terima kasih buat Terima pemirsa yang terus menyaksikan acara ini. Jika Anda menghadapi masalah apapun, jangan lari kemana-mana. Jangan lari ke dukun, jangan lari ke iblis. Larilah kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda bingung, hubungi layanan doa Cahaya Bagian Rezeki di WhatsApp 082215002424 atau di layanan call centernya 0811 99142440. Nah, kalau orang komen-komen gimana? Ya, kalian juga bisa komentar di kolom-kolom itu. Misalkan kalian bingung seperti apa, kalian bisa komen, nanti juga akan ada tim yang memberi dan mengarahkan kalian mesti seperti apa, didoakan seperti bagaimana. Jadi kita harus sebarkan konten-konten seperti ini supaya semakin banyak orang diberkati. Kalau kalian merasa diberkati, jangan dimakan sendiri, dibagikan, ya kan? Minimal orang-orang di sekitar kalian bisa tahu bahwa oh ada hal-hal seperti ini ya, dan mereka bisa berubah. Pastinya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Saya Charlie. Saya Remonski. Dengan Ibu. Saya Burut. Tuhan Yesus memberkati.